Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Azara dengan NPM 215103002. Di sini saya sebagai moderator untuk membimbing jalannya presentasi. Saya dari kelompok 2 dan kedua rekan saya bernama Nada Anissa dengan NPM 21510300195 dan Abel Uli Ulandari 2151030108. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami pada presentasi kali ini yang bertemakan peradaban Islam Rasulullah periode Mekah 610 sampai 622. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, materi kedua akan disampaikan oleh saudari Abel Uli Ulandari, dan materi ketiga akan disampaikan oleh rekan saya Nada Anissa. Baiklah, materi pertama, peradaban Arab sebelum Islam. Struktur masyarakat di daerah Arab sebelum kedatangan Islam. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab tidak mengenal sentralisasi kekuasaan. Kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Mereka tidak mengenal peri kemanusiaan dan hidup tanpa dasar keimanan. Dari aspek teritorial, Jazirah Arab semenanjung Arabia terbagi menjadi dua kawasan, yaitu pertama, kawasan tengah berupa gurun dan bukit pasir, serta pegunungan di mana penduduknya hidup secara nomaden, dan kedua, kawasan pesisir yang ditempati penduduk kota yang hidup dengan berdagang dan bertani. Ditilik dari silsilah keturunan para sejarawan membagi bangsa Arab itu menjadi tiga bagian. Yang pertama ada Arab Ba'idah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Judais, dan Amalik. Yang kedua ada Arab Aribah atau penduduk asli, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yashi'ub bin Khatan atau disebut pula Arab Qataniyah. Dan yang ketiga ada Arab Mustaribah atau pendatang, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Keagamaan bangsa Arab sebelum Islam. Agama yang dianut bangsa Arab sejak lama ialah agama Hanif atau agama Sanawi yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yang telah bercampur dengan tahyul dan penyekutuan Tuhan yang lainnya. Mereka juga menyembah berhala, matahari, bulan, roh, hantu, dan jin. Kepercayaan mereka yang menyimpang dari agama Ibrahim atau Watsaniyah, tetapi tidak semua. Di kawasan Jazirah Arab Utara, bangunan yang paling terkenal adalah Ka'bah. Ka'bah dihormati dan disucikan. Mereka terkontaminasi oleh semua kabilah yang menganut agama apapun. Sebenarnya masih ada orang yang tetap mempercayai adanya Allah, tetapi mereka telah terkontaminasi untuk memuja berhala, sehingga mereka menjadikan berhala itu sebagai perantaranya. Kebudayaan bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab adalah bangsa pecinta syair. Syair-syair dan prosa tersebut pada awal Islam dihimpun secara tertulis pada abad 2 Hijriah atau 8 Masehi. Syair dapat meninggikan derajat seseorangnya yang tadinya hubah atau sebaliknya menghina orang yang tadinya mulia. Bentuk tradisi Arab pra-Islam yang mengandung informasi sejarah lainnya adalah al-ansab atau jamak dari nasab, silsilah atau genealogi. Setiap kabilah hafal akan silsilahnya agar dapat dibanggakan terhadap kabilah-kabilah lainnya. Disimpulkan bahwa peradaban bangsa Arab pra-Islam sangat tinggi dan telah mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang. Sayangnya saat itu masih jahiliyah. Hal itu didasarkan karena pada saat itu terdapat kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat Arab. Antara lain, kebiasaan membunuh anak perempuan karena beberapa alasan, yaitu takut lapar, malu, dan fisik perempuan yang lebih lemah daripada laki-laki.
Yang kedua, ada kebiasaan berperang yang dapat membangun watak yang mudah curiga dan ambisius. Dan yang ketiga, ada kebiasaan menyembah sesuatu buatan mereka sendiri. Di kehidupan sosial di Jazirah Arab, bangsa Arab mempunyai tingkat solidaritas dan perasaan kesukuan yang tinggi. Hal ini disebabkan karena di padang pasir tidak ada pemerintahan atau suatu badan resmi yang dapat melindungi rakyat atau warga negaranya dari penganiayaan. Hanya kabilah atau suku itulah yang berkewajiban melindungi warganya dan melindungi orang-orang yang menggabungkan diri atau meminta perlindungan kepadanya, dengan mengikat warganya dengan ikatan darah, keturunan, dan ikatan kesukuan. Dapat diketahui dari kerajaan-kerajaan yang berdiri dari Yaman, di antaranya yang terpenting adalah kerajaan Qutban, Syaba, dan Himyar. Sumber kekayaan mereka berasal dari perniagaan, dan bentuk pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut adalah monarki yang demokratis. Kehidupan politik bangsa Arab sebelum Islam. Keadaan politik yang terjadi di wilayah sekitar Semenanjung Arabia pra-Islam adalah adanya kekuasaan dua imperium atau kerajaan, yakni pertama, Imperium Romawi Timur di barat dengan ibu kota Bizantine, kemudian berubah nama menjadi Konstantinopel. Kedua, Imperium Persia di sebelah timur. Romawi Timur meliputi wilayah sangat luas, meliputi Syarqi Afrika, Asia, dan sebagian kecil Eropa. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Imperium Romawi adalah monarki absolute berkedok republik. Di sebelah timur Jazirah Arab ada Imperium Persia. Sasania dikenal pada 226 Masehi dengan Kaisar Ardeshir sebagai pendirinya. Hubungan antara Imperium Romawi dengan Imperium Persia adalah hubungan rivalitas di mana peperangan tidak bisa dihindarkan, sehingga rakyat kedua imperium ini mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Kota suci tempat Ka'bah didirikanlah pemerintahan yang mulanya berada di tangan Ibrahim sebagai pemegang kekuasaan atas Ka'bah. Kekuasaan politik kemudian berpindah ke suku Qusafah dan akhirnya ke suku Quraisy di bawah pimpinan Qushay. Suku Quraisy yang kemudian mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Semenjak itu, suku Quraisy menjadi suku yang mendominasi masyarakat Arab. Kehidupan ekonomi di Jazirah Arab. Kehidupan ekonomi di Jazirah Arab dapat mengatur urusan-urusan politik dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Ka'bah. Semenjak itu, suku Quraisy menjadi suku yang mendominasi masyarakat Arab. Kehidupan ekonomi di Jazirah Arab. Kehidupan ekonomi di Jazirah Arab dapat diketahui dari perniagaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Perniagaan di masa kerajaan Saban dan Himyar meliputi perniagaan di laut dan di darat. Setelah negeri Yaman dijajah oleh bangsa Hashbi, perniagaan dalam Jazirah Arab berpindah tangan ke penduduk Makkah. Penduduk Arab suku merantau sebagai suatu usaha yang utama dan sumber yang terpenting bagi penghidupan mereka. 2. Dakwah Makkah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Makkah sebagai pusat peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah diharapkan akan membawa pada perubahan peradaban bagi bangsa Arab, sehingga Islam akan menerangi peradaban jahiliyah yang berada dalam kegelapan.
Dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Metode dakwah pertama kali oleh Rasulullah adalah secara sembunyi-sembunyi, yaitu mengajak orang-orang dekat beliau seperti keluarga, kerabat, dan sahabat beliau. Orang yang pertama kali masuk Islam inilah yang dijuluki sebagai as-sabiqunal awalu, yaitu orang-orang yang dijanjikan surga yang indah kelak di akhirat. Dakwah secara terang-terangan. Setelah 3 tahun berdakwah secara diam-diam 610 sampai 613 Hijriah, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Tetapi pada waktu itu, respon masyarakat sangat masif dan keras karena ajaran Islam yang dibawa oleh beliau bertentangan dengan budaya dan pemikiran masyarakat Mekah. Dakwah di luar Mekah. Rasulullah memerintahkan kaumnya untuk hijrah ke tanah Habasyah, maka berangkatlah pengikut Nabi Muhammad ke tanah Habasyah. Hijrah pertama kali sebanyak 20 orang, 12 laki-laki dan 8 perempuan, dan dipimpin oleh Utsman. 3. Pembentukan sistem sosial di Mekah. Dalam membentuk sistem sosial di Mekah, pada saat itu Rasulullah melakukan pembinaan umat di Mekah. Ada 2 bidang pokok yang beliau ajarkan, yaitu yang pertama ada pendidikan tauhid. Intisari pendidikan Islam pada periode Mekah adalah ajaran tauhid, karena tauhid merupakan pondasi paling dasar dalam kehidupan. Terlebih lagi, karena pada saat itu masyarakat jahiliyah sudah banyak yang menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Yang kedua, ada pengajar Al-Quran. Al-Quran merupakan intisari dan sumber pokok dari ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya agar secara utuh dan sempurna menjadi milik umatnya yang selanjutnya menjadi warisan secara turun-temurun dan menjadi pegangan dan pedoman hidup bagi kaum muslim sepanjang zaman. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.